Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh kan ini bulan puasa. Setelah bulan puasa ini kan hari raya. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu kebiasaan pada waktu hari raya itu sudah ada di rumah orang tua atau keluarga yang lain, kadang giliran. Nah, ini kemudian memunculkan kebiasaan untuk melakukan mudik. Ya, mudik nggak selalu pulang ke rumah orang tua, tapi ya kumpul-kumpul lah. Nah, acara kumpul-kumpul ini berarti orang harus melakukan perjalanan yang kadang sangat jauh. Ya, sangat jauhnya Indonesia ya kira-kira mungkin dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke NTT gitu ya. Entah apakah ada yang melakukan perjalanan dari Medan misalnya ke NTT gitu. Aduh, ada yang melakukannya lewat perjalanan biro ya, lewat travel. Entah apakah ada yang pakai bis atau enggak, ada yang ya pakai diselingi dalam pesawat terbang, ada yang pakai kereta api, dan tidak sedikit yang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Nah, kita sekarang bahas kalau kendaraannya listrik. Kalau mobil mungkin masih jarang yang punya ya, dan entah apakah orang yang punya mobil listrik itu cuma itu mobil satu-satunya. Karena kok dari cerita-ceritanya biasanya mobilnya lebih dari satu. Ya mungkin entahlah kalau itu mobil satu-satunya, tapi ya rasanya yang punya mobil listrik satu-satunya juga nggak kepikiran untuk melakukan mudik dengan kendaraan listrik, dengan mobil listrik, karena jelas untuk pengisiannya bakal lebih ribet ya kalau untuk daerah apalagi ya. Jadi kalau misalnya bawa ke pedesaan gitu, nggak ada jaminan bisa dicas. Nang kono malah menengklok kayak nandinding kok, terjebak di saat mudik. Pas perjalanan mungkin ada stasiun pengisian, pas sampai di tempat tujuan gak ono, atau listriknya gak memadai. Misalnya listriknya cuma 1300 watt atau berapa gitu, kurang. Untuk bikin penuh harus nempel terus ya, full. Nah, kalau motor listrik entah ya, apakah ada yang kepikiran untuk melakukan mudik dengan motor listrik. Ya kalau mudiknya hanya dalam ya lingkungan satu kabupaten atau beda kabupaten mungkin masih bisa ya. Tapi kalau sudah lebih jauh, nah itu jadi pertanyaan. Dan ya nanti karena misalnya bawa beban, bawa barang, bisa jadi juga jarak tempuh juga berkurang. Karena kan biasanya kalau orang mudik itu bawa barang banyak ya. Sementara itu motor listrik, wah, wis dihemat ya. Tempat duduknya hemat, tempat barangnya hemat. Gak ono ngene maksudnya. Sangat minim tempatnya untuk bisa apa? Melakukan bisa bawa barang gitu. Molis juga badannya kebanyakan ramping ya. Karena sing misalnya, sak gede Nmax iki ya. Walau harganya bisa lebih mahal daripada Nmax ya. Lebih mahal dari Nmax tapi bodinya cilik. Walau secara fisik bisa aja ya dipakai bawa beban 200 atau bahkan 300 kg, rasanya pemiliknya nggak bakal tega ya, nggak bakal apa ya, nggak bakal
tertarik untuk membuat motor listriknya bawa barang banyak-banyak. Apalagi kalau penumpangnya sampai 3. Motor listrik itu kayak maksimal 2 ya. Mbah, anak motor listrik sing jok itu apa gak ya? Yang joknya sepanjang Vario. Ini juga termasuk panjang sih NMAX. Nah, ini juga kita masih berasumsi bahwa ya motor listriknya bisa diestafet. Jadi kan karena jarak jauh ya jadi harus ngecas bolak-balik kan. Nah, apakah di perjalanan ada tempat untuk ngecas? Kalau lihat kemungkinannya tempat ngecas itu kayaknya lebih banyak untuk mobil ya. Lihat di kantor pos ada itu tempat untuk ngecasnya Finfast. Mungkin tempat mana lagi ada. Kalau untuk motor rasanya gak ono sih yang menyediakan tempat untuk ngecas. Yang ada itu tempat untuk nukar baterai. Tapi itu juga di perkotaan. Kota kabupaten gak jaminan ada. Jadi kalau mau bawa motor listrik keluar kota, sekalipun bawa charger, itu mikir-mikir. Mungkin bisa ya ngecas di warung gitu ya. Tapi misal warungnya warung cilik, listriknya pas-pasan, apa ya mungkin gitu kan. Misalnya warungnya itu listriknya ngampung ya. Jadi satu dengan yang rumahnya dekat situ, atau barangkali dikasih meteran sendiri tentunya ya, bukan dari PLN, dari yang menyewakan lahannya. Oh iki tak kayak iki gitu ya. Biasanya warungnya ya nggak butuh banyak, butuh cuma untuk nyalakan modem, terus untuk penerangan sama kipas angin. Apa mana ya kayak warung. Nah kalau gitu kan yo soro. Artinya kalau butuh ngecas itu harus ke rumah orang. Dan yo kok nang sopo? Karena nggak semua orang mau. Mungkin bakal banyak orang yang yo usaha ya nyari ngecas di masjid. Misal dia nggak bawa extender ya, kabel oloran, ya dia beli kabel oloran ya, harganya antara 50.000 sampai 150.000 gitu ya, sing kabel gulung dawa. Walau itu juga bakal resiko karena beberapa kabel oloran itu kualitasnya memprihatinkan. Dipakai listrik arus yang cukup besar bisa aja gak kuat, bisa leleh, bisa kebakar. Jangan sampai ya gara-gara pingin ngecas gitu ngampung ke orang, tidak memperhatikan bahayanya menggunakan alat dengan arus besar ya. Arusnya ini kan wis podo karo AC lah, podo karo rice cooker minim, setrika minim. Nah, ngambung ke orang akhirnya bikin kebakaran lah ya. Posisi ngecasnya pun bisa aja nggak ideal. Misalnya kondisi dicaring sinar yang kena angin panas, kena ventilasi, resikonya pun besar ya. Oh iya, belum lagi kalau kita ngomong soal lubang di jalan. Motor listrik itu nggak dirancang untuk lewat jalan berlubang. Kenapa? Karena baterai ini itu barang sensitif. Yang namanya baterai itu ono syarate. Nggak boleh mengalami goncangan lebih dari sekian G gitu ya.
Artinya dibanding-banding ra oleh. Keguncang-guncang sama jalan itu nggak boleh. Padahal di sini jalannya amit-amit ya. Bisa muncul lubang mendadak. Walau kalau hari raya gini semua lubang ditambali ya. Jadi itu barusan ada tanda putih-putih itu karena memang sekarang sudah dekat-dekat hari raya, walau masih tanggal piro sih. Belum seminggu. Tuh kan ditandani karena udah dekat hari raya. Jadi kalau pas dekat hari raya emang lembaga PU-nya jadi kerja ekstra, nambali jalan berlubang ditambali semua. Jadi ketika pas mudik semua jalan nggak lubang. Tapi kan ya siapa tahu, karena yang namanya lubang itu terjadinya bisa sangat cepat. Kalau nggak berangkatnya ya mulai pulangnya, karena waktu berangkat lubangnya sih ditutup, tapi karena banyak lewat terus akhirnya hujan, mungkin ada banjirnya juga, jadi muncul lubang. Terus ya jadi berbahaya jalannya. Lubang yang muncul di perjalanan pulang ini ya sangat mungkin sekali terjadi ya. Lihat sendiri seling. Terus kita bicara soal kenyamanan. Ya mungkin lah motornya bisa dijejeli orang 3, orang 4 gitu ya. Tapi apa suspensinya mendukung? Karena ya motor listrik itu kebanyakan suspensi ini ya kurang memadai ya. Ukuran bannya juga kecil, biasanya 10 inci. Entah apakah ada ya motor listrik sing bane pakai velg 14. Ban lebih kecil ya otomatis lebih nggak nyaman. Kalau soal getaran mungkin ya bisa dibilang minim lah, anggap aja gak ono lah. Dibanding motor bensin yo lebih getar motor bensin lah. Suara yo senyap ya. Mungkin yang nggak nyaman itu karena nggak coba banter, nggak bisa kencang, jadi bakal sangat lama di jalan. Kalau kita lihat orang mudik pakai sepeda motor, pakai mobil, gak ono sing alon, gak ono sing mlaku swidak, gak ada yang jalan 60. Kebanyakan jalannya ya di atas 60, 80 gitu ya. Jarang sekali lihat ada orang mudik yang jalannya 40 gitu. Entah pernah lihat atau enggak ya, pokoknya gak ono sih. Orang yang jalan 40 itu biasanya orang mau unjung-unjung gitu, yang pakai baju yang berkibar-kibar. Jadi kalau unjung-unjung memang kayaknya disyaratkan bajunya harus berkibar ya. Nah itu emang jalannya pelan-pelan, pelan sekali, mungkin 30, 20 gitu ya. Nah tapi yang bawa tas besar, pakai jaket, pakai barang tinggi gitu ya, nah itu kan biasanya melakukannya gak alon, selalu kencang kan. Nah ini di motor listrik opo iso gitu loh. Nggak banyak motor listrik yang mendukung jalan 60. Dan tambahan lagi, yang bisa jalan 60 terus menerus itu juga makin jarang. Bisa kena overheat, bisa kena baterai sudah berkurang berapa persen. Jadi setelah baterainya nggak full, setengah habis gitu misalnya, gak oleh melakukan banter, harus jalan kelunu-kelunu. Padahal yang namanya kenyamanan bermudik-mudik itu tergantung dari kecepatan kendaraan juga. Walau mungkin jok enak, walau mungkin suspensi enak,
Tapi kalau perjalanan yang biasanya ditempuh misalnya 4 jam terus kemudian jadi 8 jam karena pakai kendaraan listrik, kan ya jadi nggak nyaman. Tapi ya gak mungkin ya 8 jam terus menerus ya, pasti harus mampir ngecas. Mungkin yang apa, yang cocok itu mungkin 1 jam jalan, 8 jam ngecas, 1 jam jalan, 8 jam ngecas. Mungkin nggak gitu barangkali siklusnya ya. Ya kalau seperti itu ya nggak apa-apa sih. Istirahat, ngecas, habis itu jalan lagi. Istirahat, ngecas, terus jalan lagi. Entah apakah pemerintah sudah menyiapkan hal itu ya. Karena dulu zamannya LCGC ngomong, oh LCGC nggak cocok untuk perjalanan jauh. Akhirnya ya tetap banyak orang yang mudik pakai LCGC. Nah sekarang zaman kendaraan listrik yang real jarak jangkaunya gak iso atur. Apakah pemerintah bakal menghimbau hal yang sama? Kendaraan listrik tidak untuk mudik gitu barangkali gitu ya. Mestinya banyak yang nekat. Atau barangkali pemerintah mendukung mudik pakai kendaraan listrik, terus kemudian disediakan stasiun pengisian. Di setiap kabupaten disediakan tempat ngecas. Tempat ngecasnya disediakan cuma ya paling 10, paling 20 gitu ya. Sementara yang lewat ribuan, ratusan ribu. Nah, mustahil lah ya. Kalaupun mungkin itu bisanya mungkin di PLN, listriknya tak terbatas. Kalau dilakukan di misalnya restoran ya iso. Listriknya sekondi. Mungkin dari apa jenenge? Indomaret, Alfamaret. Ya terbatas. Paling cuma 1, 2, 3 maksimal kendaraan motor gitu pun. Kayak iso nggak mobil. Karena listriknya terbatas. Apa mana ya problem kalau mudik pakai kendaraan listrik? Kalau salah rusak, wis anggap aja gak rusak lah, gak iso rusak lah, wis tahan lah, wis anggap aja digawe gaspol terus selama berjam-jam aman lah, anggap aja kayak begitu. Ban gembos barangkali, entah bane motor listrik itu pakai apa, pakai ban dalam apa enggak ya? Kalau pakai ban dalam mungkin lebih aman ya, selama nggak sobek. Kalau pakai ban tubeless, yo kalau misalnya bocor apa masih bisa dengan mudah dipasang lagi. Sekarang ini kan yang pakai kendaraan listrik banyak ya, jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Yang pakai mobil listrik juga banyak. Ya ini mungkin jadi ya tahun dimana orang bisa cerita penggunaan motor listrik untuk mudik, mobil listrik kan untuk mudik. Karena ya rasanya yang beli mobil listrik, motor listrik itu nggak kepikiran bahwa motor listrik atau mobil listrik itu nggak layak untuk mudik. Jadi rasanya bakal ada saja yang nekat mudik pakai mobil listrik, pakai motor listrik. Karena cerita negatif orang yang mudik pakai motor listrik atau mobil listrik bisa dibilang nggak ada. Karena sebelum-sebelumnya orang yang punya motor listrik atau mobil listrik itu pasti punya kendaraan lain juga. Bisa jadi ya tahun ini bahkan yang namanya rental kendaraan, yang namanya transportasi umum yang sewa itu habis ya. Orang bakal kehabisan. Karena apa? Karena banyak orang lupa bahwa kendaraan listrik itu nggak layak untuk mudik, kemudian berbondong-bondong menyerbu tempat-tempat yang menyediakan layanan untuk bawa pulang, untuk mudik. Tapi ya entahlah ya,
Kita lihat aja nanti wis kayak ya apa. Mungkin nanti ada cerita sukses. Wah, saya sukses mudik dari Jawa ke Bali, Bali ke Jawa lagi. No problem. Mantep. Perjalanan sangat lancar. Naik sepeda motor, motor listrik. Ya, nanti editor tunggulah orang-orang yang cerita positif seperti itu. Bakal tak bahas ya. Ya silahkan juga bikin postingan sing yo rada memasyarakat ya. Lek nang Facebook wis gak tau ndelok wis. Akune mari diblokir kesulitan terus. Akun baru sering kena warning resiko diblokir terus. Wis gak harapan lah wis. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.